Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA di rumah dimanapun Anda berada. Bertemu dengan saya Ridwan Abdul Malik dalam program Startup Generation. Program baru tentunya. Ya, yang dimana kali ini saya akan bertemu dengan seorang yang dulu pernah saya wawancara di program saya sebelumnya. Dan kini beliau sudah berani untuk melangkah lebih maju menjadi seorang pengusaha. Nah, ingin tahu siapa? Ayo ikuti terus program Startup Generation. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang. Wah, sehat Kang Iwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, macet perjalanan. Lumayan. Nah, Kang, thank you banget nih. Aku udah dikasih izin untuk datang ke tempat yang baru nih. Wah, saya yang berterima kasih dikunjungi sama MTA Indonesia. Nah, kebenaran nih, pagi ini kita ada doa dan briefing. Mungkin nggak apa-apa kita sama-sama ikut doa. Aku boleh ikutan ya? Ya, nggak apa-apa, sip. Siap. Oke, jadi briefing di mana tuh, Kang? Kita briefing di lapangan ini. Di lapangan ini ya? Nanti semua karyawan kita doa bersama, biasanya kita lakukan seminggu sekali. Setelah itu ada arahan-arahan yang kita berikan kepada karyawan, atau karyawan ada yang mau memberikan masukan. Nah, itu ada ruang kita komunikasi lah antara kita dengan karyawan. Berarti seminggu sekali itu ada bonding antara pimpinan dan juga karyawan tentang review juga selama seminggu kemarin gitu ya? Ya, kurang lebih gitu. Apa aja evaluasi yang kemarin terjadi atau misalkan target ke depan. Nah, itu biasanya berapa lama tuh, Kang, untuk doa bersama? Itu 30 menit sampai 1 jam lah. Wih, mantap. Saling menyatukan visi lagi. Ya, membangun chemistry. Iya. Berarti kita nunggu karyawan datang nih, Kang ya? Kita nunggu. Oke. Siap. Biasanya jam 7 itu udah on time. Kita mulai. Oke. Apa kabar? Hebat, luar biasa, fantastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali aktivitas kita pagi ini dengan doa-doa mulai. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kemampuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur pagi ini kita panjatkan sama-sama kepada Allah Ta'ala. Nah, Kang, tadi tuh acaranya berarti setiap Selasa ya, setiap pagi ya gitu ya? Setiap hari Selasa pagi. Nah, itu berarti semua karyawan wajib ngumpul dong ya? Harus wajib ngumpul. Dan pada umumnya karyawan yang non produksi itu kan pagi itu hadir jam 8. Tapi khusus hari Selasa semua karyawan masuk jam 7. Oh, hanya hari Selasa aja? Hanya hari Selasa. Karyawan datang jam 7 untuk mengikuti doa bersama dan arahan ya? Dan arahan. Oke. Kalau yang hari biasanya itu yang karyawan non produksi datangnya absen jam 8. Oke. Nah, ini dari sini di mana sih, Kang, tempat kerjanya? Ini kan lapangannya nih. Ini mungkin ada beberapa kantor yang mungkin admin ya gitu ya? Ada admin, finance, gudang. Kalau produksinya ada di atas. Oke, atas. Kita bisa main ke sana kali ya? Siap, nanti kita ke atas. Oke, boleh. Ayo. Ini Ya. berarti di sini ada ruangan lagi Ini ya, Pak ya? tempat produksi akhir, finishing. Oke. Finishing. Nah, Kita di sini. ke tempat awal produksi ya. Oke, berarti startnya kita mulai dari sana. Ya, dari sana kita mulai. Siap. Oh, pakai aja. Siap. Pakai aja. Oke, sini Kang. Hati-hati. Siap. Kita pertama ke ruang mesin dulu ya. Wah. Ya. Sini ya. Ya, nah ini ada kepala produksi. Namanya Kang Dika, ini desainer. Ya. Namanya Pak Maulana. Siap. Yuk kita ke ruang mesin. Yes. Oke. Wow, banyak banget. Ada 35 mesin. Oke. Kita punya. Assalamualaikum. Pak Asep. Assalamualaikum, Pak. Maskernya dipakai. Ya. Ya. Nah, jadi ini adalah tempat produksi kaos kaki awalnya dari sini. Oke.
Ini adalah mesin rajut, ya, mesin rajut kaos kaki. Dia yang terrajut dari bahan baku benang, ada karet, ada spandex. Yap. Nah, nanti dari mesin ini keluar kaos kaki yang setengah jadi. Oke. Nah, kaos kaki setengah jadi itu dia bolong kaos kakinya, Ya. gitu ya, bolong keluar dari sini. Nah, dia bolong. Nah, nanti bagian operator ngebalikin kaos kakinya sambil ngecek, gitu. Jangan Ada sampai cacat, ada apa ada nih? yang cacat, jangan sampai ada yang rusak Iya. atau kotor, Iya. gitu. Nah, nanti disusun sesuai dengan jumlah order yang dipesan oleh customer. Oke. Ini dalam satu mesin berapa lama pengerjaan satu buah kaos kaki? Satu kaos kaki sekitar 2 sampai 5 menit tergantung dari Kesulitan. kesulitan, ketebalan, panjangnya, gitu. Ini macam-macam. Gitu. Untuk bahan bakunya sendiri, untuk benang-benangnya, itu Ya. tuh impor kah atau memang produk lokal? Lokal. Oh, lokal semua ya? Lokal. Kita dari Jakarta gitu. Oh, oke. Ini total tadi berapa? 35? 35 mesin. Wow. Wow, keren banget. Ya. Nah, dari proses pembuatan ini nih Kang, Ya. dari pembuatan kaos kaki ini tuh berapa langkah proses lagi untuk menuju selesai? Masih ada 4 proses lagi. Masih ada 4 proses lagi? Ada 4 proses lagi. Untuk Oke. sampai kaos kaki ini siap digunakan. Siap digunakan, siap dijual gitu ya? Siap dijual. Oke. Ini ada 4. Ya, yuk kita ke proses selanjutnya. Ya. 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 Nah, ini tempat nyimpan bahan baku. Oke. Ya, ini sebagian bahan baku disimpan di sini. Nanti diambil oleh teknisi untuk disusun di tempat benang dan dirajut. Ya, Oh, jadi oke. kaos kaki. Bahannya katun. Oke, dari bahan katun ini. Dia lebih elastis gitu ya, Pak? Ya, kalau yang elastis namanya spandex, Spandex. dan karet. Hmm. Kalau ini lembut ya. Dia lembut. bahannya Mengapa dipilih kualitas dari si katun ini? dari katun, iya. Jadi memang kan karena pertama segmen pasar kita itu menengah ke atas, ya. Ya kadang-kadang kalau orang kelas atas Ya. kan pingin yang bahannya Bahannya lembut, nyaman. kuat, Ya. ya, nyaman gitu. Mhm. Nah, yang paling bagus untuk kaos kaki yang lembut, yang kuat itu katun. Selain lembut dan kuat, juga kan harus bisa menyerap keringat. Kaki itu kan lebih banyak menghasilkan keringat gitu. Iya. Ini Ini dengan bahan terbaik untuk bahan terbaik untuk menyerap keringat itu ya? Yes. Oh, oke. Bahkan Dan- dari pabriknya itu sudah dipakai softener. Hmm. Ya. Jadi salah satu fungsinya softener itu selain juga melembutkan, Hmm. jadi sebetulnya keluar dari pabrik itu masih antibakterial juga sebenarnya. I Cuman kan see. ketika dari kaos kaki terus dipakai dia tergantung perawatan ya. Oke, ya. Iya. Next, kita kemana lagi, Pak? Ya, setelah dari mesin, kemudian kaos kaki itu kan masih setengah jadi ya, Ya. karena dia masih bolong tadi Ya. kan. Nah, dari situ kita jahit. Kita jahit supaya nggak bolong, nah, sehingga dia rapet ya. Oke. Nah, jadi dia sudah terbentuk kaos kaki yang utuh sebenarnya, gitu. Nah, Ini mungkin rapet. pemirsa MTR bisa lihat di sini. Jadi di sini prosesnya langsung dijahit Dijahit. gitu. Sudah masuk, udah nggak bolong lagi jadi bawahnya. Tuh. Tadi kan posisi dari mesin sudah dibalik ya posisinya kan, balik begini. Jadi nanti penjahitnya udah tinggal tarik aja ya. Nah, tinggal tarik. Ini proses kedua. Hmm. Gitu. Nah, selanjutnya setelah dijahit ada bagian yang khusus ngebalik kaos kaki. Karena kan ngejahitnya dibalik ya. Yes. Nah, ngebalik. Nah, di sini kita sebut bagiannya balikan. Oke. Nah, ini beliau Bertugas kerjanya untuk membalikan. Balik aja. Gitu. Pak, boleh nanya nggak sih dari proses pembuatan Ya. ke sini ada faktor error nggak? Berapa persen atau yang gagal gitu? Oh iya, kita sebut biasanya BS. Iya. Ya, bad stock. Ya, best Bad stock. stock itu kita jaga di 5%. Apa namanya? Ya kalau lebih dari 5% itu beban kita berat ya. Iya. Kita dijaga di 5%.
Nah, itu tuh kebanyakan prosesnya di pembuatan di situ ya berarti ya, base stocknya BS-nya itu ya? paling banyak ya. Oke, Betul, oke. dari mesin. Nah, base stocknya itu sendiri, apakah bisa didaur ulang kembali untuk dicetak lagi? Nah, kalau untuk bed stock yang memang kita bikin branding milik orang, nah itu kita harus musnahkan. Oke. Musnahkan, dijadikan bahan untuk bahan kasur, sofa gitu biasanya. Tapi itu diproses oleh orang. Iya. Tapi kalau bed stock dari branding yang punya kita sendiri, yang memang aman ya, nggak dijiplak orang lah. Iya. Itu kadang-kadang kita olah untuk bisa dijual lagi. Oh, oke. Tapi sementara ini semua kita hanguskan dulu. Oke. Kita hancurkan. Dihancurkan. Gitu. Supaya kalau ketika sampai di customer, ketika ada yang best stock, ya tidak buat mereka malu juga Tidak gitu membuat ya. Kecewa. Betul. Jangan buat kecewa, supaya integritas kita juga baik gitu ya. Betul. Betul banget. Gitu. Oke, dari sini kita kemana lagi? Dari sini kita ke ruang oven namanya. Oven, Jadi oke. ya, karena kos kaki ini sebetulnya dari sini selesai sih kos kaki itu sudah terbentuk kos kaki yang utuh, cuman kurang rapi. Yes. Nah, kita rapihin di oven namanya. Oke. Gitu. Oke. Ya, Kang, ini kan tadi kita sempat kita lewati nih tadi nih. Ini katanya tadi ke bagian produksi dan juga desain. Iya. Berarti dari sini itu berangkat sebelum ke produksi ya? iya. Jadi pertama kan customer mau bikin kos kaki yang modelnya seperti ini. Yes. Nah, nanti didesain dulu oleh bagian desainer dalam software. Yep. Nah, kemudian dari desainer diberikan ke orang mesin untuk dijadikan kos kaki. Gitu. Nah, kalau ini kepala produksi ya beliau bertanggung jawab atas semua proses produksi mulai dari desainer sampai ke packaging. Nah, ini tanggung jawab beliau nanti. Oke. Gitu. Tapi Kak, boleh nggak sih Kak ngobrol sedikit? Nah, Kenapa nih? Kan dulu kita pernah ngobrol tentang di program saya sebelumnya kan kita Bapak tuh bekerja di perusahaan finance yang cukup terkenal lah, cukup besar lah di Indonesia gitu. Itu kenapa alasannya kok beralih untuk membuka usaha ini gitu? Iya, iya. Ya tentu kan setiap kita diri manusia punya tujuan ya. Kita punya tujuan, kita punya visi. Gitu. Jujur memang visi saya ke depan itu bukan bekerja terus-menerus. Saya ingin mewujudkan visi bahwa ingin punya manfaat yang lebih besar dengan membangun sebuah bisnis. Ya sebetulnya kalau saya pribadi itu jiwa usahanya, jiwa bisnis sudah dari kecil dipupuk oleh orang tua sebenarnya. Karena orang tua saya memang ayah saya mubaligh. Nah, ibu saya itu dulu berdagang, dagang kue, dagang sayuran. Jadi tertanam jiwa ini ya. Jiwa dagangnya sudah dari kecil ya. Jiwa dagangnya dari kecil gitu. Sehingga visi saya memang dari dulu ya setelah bekerja itu saya harus punya usaha. Cuman memang dari dulu konsep yang ada di kepala saya bukan berdagang sebenarnya. Gitu. Nah, saya ingin membangun bisnis karena beda ya, definisi berdagang dengan berbisnis itu beda. Betul. Paradigmanya berbeda lagi dan ini lebih luas. Betul. Kalau berdagang ya kita bikin sesuatu terus kita jual. Tapi kalau bisnis itu kan sebetulnya bagaimana membangun value, gitu ya. Bagaimana membangun nilai. Nah, beruntung saya pernah bekerja di perusahaan yang cukup baik manajemennya gitu ya. Sehingga ya saya coba adopsi di bisnis yang saya bangun. Gitu. Jadi fokus saya adalah bukan semata-mata menjual, memproduksi dan menjual. Tapi saya selalu bertanya apa value yang bisa kita hasilkan dari bisnis yang sedang kita bangun. Gitu. Itu yang sebetulnya melandasi visi saya untuk membangun sebuah bisnis. Itu keren banget sih. Semoga saya juga bisa ke depannya bisa seperti itu. Amin. Amin. Nah, oke. Kang, tapi ini kan gini, aku tuh inget selain saya juga pernah wawancara Kak Kamil gitu ya di sana. Dulu kita di program Di Baik Dunia. Dan saya juga pernah di program yang sama menginterview Kang Irfan gitu kan. Oke. Nah, tempatnya hampir sama nih, bidangnya juga usaha sama nih, bidang kaos kaki. Ini ada keterkaitan nggak sih Kang sebenarnya? Nah iya ini menarik. Ya ini yang menurut saya
bagian dari mungkin pengabulan doa ya, pengabulan doa saya. Ketika kita convert ya dari seorang yang bekerja kemudian menjadi bisnis gitu ya. Saya selalu berpikir, nah kalau saya ingin tadi membangun bisnis, saya nggak mungkin bisa sendiri gitu. Nah, pertaruhan kenapa kemudian menjalankan bisnis ini itu sebetulnya momen-momen transisi antara saya bekerja dengan bisnis itu di situ seleksi bisnis apa yang harus saya jalankan dengan siapa yang saya jalankan itu sebetulnya titik penting dalam jangan sampai salah langkah gitu. Betul, ya. Titik penting dalam merubah haluan dari pekerja menjadi bisnis gitu. Mungkin ini yang saya jalankan ya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi tips ya. Iya, tips buat teman-teman yang ingin memulai bisnisnya gitu. Memulai bisnis yang dari pekerjaan ya khususnya. Kebetulan saya 11 tahun kan bekerja di multi finance company. Kemudian sekarang udah mulai berbisnis. Jadi dulu saat saya akan transisi, convert, itu saya pilih 5 passion saya. Saya pilih 5 hobi saya. Oke. Gitu. Apa yang saya senengin nih? Saya pilih 5. Okay. Nah, itu start 6 bulan menjelang kita menjalankan bisnis itu kita coba pilih passion. Nanti dari seiring berjalan passion ini lama-lama berkurang nih. Oh, saya gugur satu-satu ya. Oh ini ternyata nggak oke, gitu kan. Oh ternyata nggak oke, sampai muncul passion saya itu ada 2 sebenarnya waktu itu. Sebelum menjalankan ini. Yeah. Nah, passion saya yang pertama memang saya suka sekali dari dulu untuk mengolah sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Kayak misalkan kreativitas ya, sampah. Itu saya suka. Itu yang selama ini idaman saya sebenarnya. Apalagi kita kan aktif juga di Clean the City ya. Betul, gitu. betul. Itu peluang sekali. Saya melihat itu peluang yang cukup besar gitu. Dari 5 passion tersisa yang tinggal adalah sampah dan satu lagi kaos kaki. Kaos kaki ini. Ya, kaos kaki ini. Kenapa kaos kaki ini senang gitu. Jujur memang yang mempengaruhi saya punya peluang di kaos kaki itu Kang Irfan. Iya. Karena selama bertahun-tahun kita berkhidmat bareng di PMKI kan. Tahu bagaimana awalnya Kang Irfan mulai berdagang sampai dengan kemudian bisa membangun distribusi kaos kaki yang besar. Gitu. Jadi ujungnya udah sisa tinggal 2 ini nih. Bisnis yang akan mengarah, akan saya jalankan. Nah, singkat cerita, 3 bulan menjelang saya coba melakukan survei dan praktek langsung untuk sampah di Bogor. Memang peluangnya besar gitu. Tapi saya melihat di sana ada semacam kartel. Jadi sampah pun ada kartelnya. Pun ada kartelnya. Wow. Saya juga baru tahu setelah saya benar-benar terjun. Jadi ceritanya di Bogor itu kan banyak yang kita lihat itu kayak seperti pemulung-pemulung sampah ya, yang dia mengkolek sampah-sampah yang suka bawa timbangan. Itu ternyata ada penadahnya. Mohon maaf, mungkin kalau bilang penadah agak ini ya, tapi ada penampungnya. Penampungannya, gitu, penampungannya. Jadi kadang-kadang kalaupun kita ada tukang rongsok gitu ya, yang jalan, kita beli, gitu. Kadang-kadang dia nggak mau. Gitu, karena udah punya bos. Punya bos dan punya komitmen juga. Betul, mungkin dengan penampungannya. Dia udah punya komitmen, dia sudah diberikan tempat tinggal, istri sama anaknya, sekolahnya gitu. Jadi dia nggak mau jual itu walaupun saya berani beli harga lebih mahal. Gitu. Wah, saya bilang rasanya saya melihat tantangannya cukup besar untuk menjalankan bisnis yang sampah itu. Nah, sempat juga terpikir ada salah satu ansor juga di Padang ya yang berhasil untuk mengolah sampah. Ada. Saya sempat berpikir ingin ke sana gitu kan. Nah, tapi saya lihat tantangannya memang cukup besar. Nah, pilihan kedua adalah yang kaos kaki. Nah, saya melihat salah satu peluang yang paling besar itu adalah karena Kang Irfan sudah cukup pengalaman di kaos kaki. Expert gitu kan, bahkan pasarnya sekarang udah besar. Begitu. Nah, saya bilang, wah, kalau saya memang mau membangun bisnis, saya yakini memang kita tidak bisa sendiri. Saya kalau bangun sampah nih saya bangun sendiri kan. Tapi kalau saya kaos kaki, saya ada partner dengan Kang Irfan. Gitu, paling enggak kalaupun nanti saya
salah langkah atau misalkan ada yang kurang tepat, ada Kang Irfan yang memberikan advice, yang membackup. Nah, Gayung Bersambut ternyata Kang Irfan juga mau mengembangkan bisnisnya yang tadinya dari distribusi menjadi produksi. Gitu, melengkapi proses bisnis yang dari hulu ke hilirnya. Ya, dari hulu ke hilirnya. Wah, kalau gitu Gayung Bersambut nih, rasanya memang ini mungkin pengabulan doa ya dari Allah Ta'ala. Ya udah, akhirnya saya sama Kang Irfan kita join, kita bikin bisnis di level hulunya. Di produksinya, gitu. Nah, Kang Irfan di distribusinya. Oh, I see. Gitu. Jadi ini ajang kolaborasi memang ya. Kolaborasi. Gitu. Jadi itu memang di dunia bisnis saat 2019, 2020 sudah nggak musim lagi namanya saing-saingan, tapi kolaborasi. Gitu. Jadi kalau memang mau dagang, mungkin kita bisa aja sendiri ya. Kita bikin apa, kita dagang. Tapi kalau kita membangun bisnis, yang tujuannya adalah membangun value, itu memang kita harus bareng-bareng. Kita harus bersama-sama. Jadi nangkep nih benang merahnya dengan Kang Irfan, karena kan kayak saya pernah wawancara beliau sama nih Kos Kaki. Oh, ternyata di sini ketemunya, saling kolaborasi seperti itu. Anyway, berarti tadi konklusinya adalah ketika ingin switching dari sebagai pekerja hingga menjadi pebisnis, berarti ya temukan passionnya dulu ya? Iya, kita cari dulu passion. Jauh-jauh hari kita cari passion. Kadang-kadang seseorang itu punya passion banyak ya. Itu nggak apa-apa, di list aja. Di list. Nanti dari passion yang sudah di list itu diyakinkan lagi satu-satu. Ini yakin nggak? Ini yakin nggak? Ini yakin nggak? Nanti dia akan gugur sendiri tuh. I see. Seiring dengan waktu. Oh, ternyata ini. Karena takut juga ketika masukkan passion itu ada juga ternyata ego. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan zaman mungkin. Ternyata tidak ngikutin feel hatinya sendiri gitu ya. Jadi harus hati-hati di bagian itu berarti ya. Oke. Dan kunci kedua ketika kita akan convert tadi adalah kita harus cari partner. Kalau ingin membangun bisnis ya. Kecuali kalau memang ingin berdagang mungkin sendiri bisa. Tapi kalau ingin membangun bisnis, kita harus temukan partner yang punya integritas. Itu kunci. Selain tadi kita temukan passion, yang kedua yang penting kita harus temukan partner yang tepat untuk menjalankan bisnis. Itu mungkin tips yang kedua. Oke, Kang, ini sudah area produksi. Tadi katanya masih ada beberapa step lagi untuk siap dijual. Boleh kemana lagi nih kita? Kita ke proses selanjutnya adalah open. Ya, selanjutnya kita ini oven. Bagian oven ya? Oven ini jadi kita kalau baju suka digosok ya, ditiriskan. Nah, kalau Kos Kaki ini di open. Kalau ditiriskan satu-satu banyak dia.